Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalalika wa azimi sultanika. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati, yang menjadikan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah, dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini, di awal bulan Ramadan, yang dimana bulan itu dinantikan seluruh umat Islam, dan tidak terkecuali kita pun juga menantikan. Karena itu alangkah indahnya ketika kita ini mengisi Ramadan dengan ahsanu amal, dengan amal-amal yang baik. Para pemirsa rahimakumullah, keluarga besar SDT Ahmad Yani Kota Malang yang berbahagia. Izinkan hari ini saya menyampaikan terkait dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan kita, di mana ini dinantikan, diharapkan oleh semua orang. Apa itu? Rezeki. Tetapi ketahuilah, ada hal-hal yang menjadikan penghambat hadirnya rezeki. Karena itu, dalam waktu yang singkat nanti akan saya paparkan ada 4 hal yang menjadikan penghambat hadirnya rezeki. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah, dan anak-anak keluarga besar SDT Ahmad Yani yang berbahagia. Apa yang diberikan oleh Allah seringkali mungkin kita tidak puas dengan pemberian itu. Ketika sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita gelisah, kita sedih. Dan seringkali pula apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kemudian Allah mencukupinya, maka bagi kita yang demikian, kita tidak boleh sombong. Karena itu apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah yang terbaik. Dan harus kita syukuri. Ini yang terpenting. Harus kita syukuri apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu menurut kita menyenangkan atau mungkin kita tidak puas. Tetapi ketahuilah, yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah, dan anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul berpesan kepada kita agar kita ini bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Malam yashkurillah, malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Kalau kita ini tidak bisa mensyukuri pemberian Allah yang sedikit, apatah mungkin kita ini mensyukuri
yang lebih besar dari itu. Ayo kita renungkan. Ada satu kisah yang sangat masyhur. Yang ini patut untuk kita renungkan bersama. Dan ini akan menjadi atau meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Suatu hari, Raja Harun Ar-Rasyid gelisah. Beliau mondar-mandir, galau kalau dalam bahasa anak-anak sekarang. Di tengah kegalauan itu, dia minta kepada Perdana Menteri, panggilkan aku seseorang yang sangat alim di negeriku ini. Dihadirkanlah Abu As-Samad. Beliau adalah orang yang alim dan beliau terkenal orang yang sangat jujur. Hadir Abu As-Samad. Kemudian Abu As-Samad menyampaikan, wahai sang raja, ada apa sang raja menghadirkan aku di sini? Khalifah Harun Ar-Rasyid menyampaikan, berikan aku nasihat supaya aku lebih bersyukur, supaya aku lebih berhati-hati akan apa yang diberikan oleh Allah kepada aku. Aku ini galau. Semua aku miliki. Kekuasaan aku miliki. Harta apalagi. Tetapi maaf, aku nggak bisa tenang. Karena itu izinkan beri nasihat. Ketika terjadi dialog seperti itu, sang pembantu datang dengan menyiapkan air minum. Kemudian ketika air minum itu disajikan dan Khalifah Harun Ar-Rasyid akan meminum air itu, barangkali mungkin airnya satu botol seperti ini. Kemudian Abu As-Samad bertanya, wahai sang Khalifah, jawab dengan jujur. Pertanyaan aku sampaikan ini. Wahai sang Khalifah, jika dalam kondisi tidak ada air, dalam kondisi kemarau, dalam kondisi yang panas, dan engkau dalam kondisi kehausan, dan yang ada hanya segelas air minum seperti ini, atau sebotol air minum seperti ini, apa yang kalian lakukan? Khalifah Harun Ar-Rasyid ketika mendapati pertanyaan demikian, beliau menjawab, akan aku gunakan separuh dari hartaku untuk mendapatkan air minum itu. Artinya, separuh dari hartaku aku gunakan untuk bisa mendapatkan atau bisa membeli air segelas itu. Nah, kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid dipersilakan untuk meminum. Wahai sang raja, silakan diminum satu gelas air itu atau satu botol air itu. Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid selesai minum, dan selanjutnya Abu As-Samad bertanya, wahai sang Khalifah, jawab lagi dengan jujur. Seandainya sang Khalifah sudah meminum air, kemudian maaf, sang Khalifah tidak bisa buang air kecil. Apa yang Khalifah minum tadi tidak bisa dikeluarkan. Artinya sang Khalifah sakit karena tidak bisa buang air kecil. Apa yang sang Khalifah lakukan ketika sang Khalifah tidak bisa buang air kecil? Sang Khalifah menjawab, wahai Abu Samad, maka separuh dari hartaku, separuh dari kekayaanku akan aku gunakan untuk berupaya bagaimana aku bisa buang air kecil. Bapak Ibu rahimakumullah,
Ternyata seringkali kita ini tidak bersyukur karena air di sekitar kita melimpah. Setiap hari kita mendapatkan makanan. Karena kondisi itulah yang menyebabkan kita tidak bersyukur. Khalifah Harun ar-Rasyid, hanya demi segelas air minum, beliau rela menghabiskan separuh hartanya. Demi bisa buang air kecil, Khalifah Harun ar-Rasyid rela menjual separuh dari harta. Karena itu, Bapak, Ibu, Ustadz-Ustadzah, dan anak-anak yang berbahagia, ayo kita kuatkan syukur kita. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, ayo kita syukuri. Jangan ada penyesalan. Karena yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Termasuk rezeki. Itu sudah ukuran dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka apapun rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaknya kita mensyukurinya.